Ada rasa-rasa yang aneh ya. Kok, seperti ada yang liatin aku ya, padahal di sini tidak ada orang. Mungkin ini perasaanku saja yang lagi halu. Tapi jujur saja, aku sedikit merinding. Sudahlah, bismillah saja, semoga saja dalam lindungan Allah. Bagaimanapun aku harus menyelesaikan pekerjaanku malam ini. Pandu, dari mana kok kayak lagi bingung? Mbak Wulan ada di sini. Iya Mbak, Pandu, abis dari kamar. Terus kenapa kok takut gitu? Ya Mbak, di kamar Pandu, kelihatan serem, kayak ada yang liatin, sama suara-suara aneh gitu. Ah, kamu kebanyakan nonton film horor. Yang horor itu rambut Mbak Wulan, kayak Kunti, ya kan? Pandu, kamu ledek Mbak ya, ini rambut perawatan mahal. Rambut mahal-mahal, kok bikin serem? Ah, dasar Pandu kamu gak gaul. Bercanda Mbak, ya sudah Pandu mau istirahat saja. Ya sudah, kamu istirahat, mungkin kamu lelah. Oke, aku tidur dulu, dadah Mbak Kunti. Dasar Pandu, sana tidur. Assalamualaikum Kiai Guru. Waalaikumsalam Mas Pandu. Kiai, hari ini aku mau cerita, mungkin agak seram. Kenapa Mas? Semalam saya merasa merinding dan aneh saat sedang di kamar saya. Apa di kamar saya ada hantunya ya? Wah Mas Pandu, takut sama hantu ya? Ya gak pernah lihat hantu Kiai, cuma badan rasanya aneh saja. Sering kali orang juga merasa tidak sendirian di rumah itu. Mereka merasa sedang diamati, tapi mereka tidak melihat apapun di sekitarnya. Kadang-kadang ada bayangan berkelebat. Meskipun ini tidak otomatis membuktikan kehadiran hantu atau jin, Anda perlu memperhatikannya untuk mengetahui apakah ada fenomena lain di sekitar Anda. Suara-suara yang aneh, seringkali ada suara ketukan di dinding dalam 3 seri, seperti 3 kali, 6 kali, atau 9 kali. Orang juga bisa mendengar suara orang berjalan, seperti langkah-langkah, mendengarkan suara lemari atau laci di dapur membuka atau menutup, musik, gelas pecah, atau suara orang mandi, bel berdering. Bau-bauan yang tidak biasa, aromanya bisa seperti parfum atau bunga-bungaan, melati, kenanga atau bunga lain, atau bau menyan yang keras, baunya sangat manis, atau bau-bau yang busuk. Biasanya, mereka ini jin yang negatif dan mereka mengganggu. Benda-benda yang bergerak, kadang-kadang ada barang, seperti peralatan makan dari perak, yang jatuh gemerincing entah di mana. Atau, batu-batu yang berterbangan di rumah. Lampu terus-menerus menyala dan padam. Rumah dan perabotannya bergoyang-goyang, seolah Anda mengalami gempa bumi seorang diri. Jika ada anjing, perilaku anjing menjadi aneh. Anjing akan menggonggong atau tiba-tiba meringkuk. Jika tidur dalam rumah sering mengalami, kayak ditindih atau dicekik, bayi juga sering menangis dengan tangisan yang tidak wajar sampai susah didiamkan. Mimpinya orang yang dalam rumah itu juga buruk. Di dalam rumah hawanya panas. Antara penghuni satu dengan yang lain sangat mudah sekali cekcok, saling marah, saling menyalahkan. Bahkan jika suami istri maka akan sering cekcok sampai banting gelas piring. Anak-anak yang di dalam rumah ada jinnya juga akan sulit sekali diatur. Perkembangan emosi mereka labil, malas belajar, dan jika meminta sesuatu tak dituruti bisa sampai marah-marah yang di luar kendali. Penampakan, nah ini gambaran yang paling jelas. Hal itu bisa berupa bola berkabut dan berkilauan atau sosok yang tampak melayang di udara. Sebagian orang melihat cahaya berkelap-kelip dalam warna biru, oranye, atau ember. Ada juga yang melihat beberapa bagian tubuh dalam wujud lengan atau kaki. Hal ini akan terlihat padat, seperti daging. Bukti paling meyakinkan bahwa sebuah rumah berhantu adalah jika Anda bisa merekam gambar dari hantu itu, bahkan merekam suara-suaranya, yang jelas di dalam diri ada jinnya, atau dalam rumah ada jinnya. Itu sangat tak baik buat kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, dan hanya berharap Allah lah sebaik-baiknya penolong, Allah lah sebaik-baiknya tempat bersandar dan bertawakal. Siapa yang bertawakal pada Allah maka Allah akan menanggungnya, dan sering juga kadang dalam tubuh manusia itu sama sekali tak dapat diketahui ada jinnya apa tidak, dan itu juga sama sekali tak disadari oleh orang yang mengalami. Jadi banyak sekali ya Kiai gangguan jin di luar ataupun di dalam tubuh kita sendiri. Betul Mas, tetap berdoa saja kepada Allah, bertawakal, dan untuk di dalam tubuh Mas Pandu juga harus dibersihkan, didongkrak atau diruqyah, istiqomah mandi taubatnya jangan lupa Mas. Siap Kiai, nyuwun ridho lan pangestunipun.